Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Jadi hari ini tanggal 11 Desember ya, 11 Desember hari Minggu. Di sini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari salah satu teman ya. Salah satu teman dia bertanya seperti ini. Om izin tanya, kenapa kalau mau entry perlu nunggu muncul di DSI dulu ya? Saya lihat senior-senior yang lain justru bikin watchlist pribadi biar nggak ketinggalan. Karena katanya kalau DSI malah suka telat gitu. Makasih Om, sehat selalu. Amin. Semoga yang bertanya juga selalu sehat dan sukses selalu ya. Ya, jadi di sini saya membagi dua persoalan. Yang pertama masalah watchlist, yang kedua masalah DSI ketinggalan kalau lihat DSI. Jadi kalau masalah yang pertama buat watchlist dulu biar nggak ketinggalan. Memang benar, itu juga salah satu cara saya juga membuat watchlist di indeks pribadi lah, indeks pribadi saham-saham yang menurut saya sering membuat profit ya atau cuan di saham-saham itu, lalu saya masukin watchlist. Metodenya membuat watchlist itu ada banyak. Salah satunya kalau saya pribadi dari saham-saham yang open sama dengan lo yang kenaikannya misalnya 20%, 15% gitu, itu pasti saya masukin indeks pribadi. Nah, yang jadi permasalahannya kan gini. Maksudnya saya paham sih. Begitu misalnya teman-teman anggaplah punya watchlist, semua watchlist di Bursa Efek gitu ya, ada 800 saham. Ini kita umpama aja ya, umpama. Misalnya teman-teman udah buat nih watchlist sampai 800 saham gitu, 800 saham. Nah, terus teman-teman masukin watchlist, begitu opening market jam 9, itu pasti nanti pergerakan harganya liar ya. Misalnya kayak di apa watchlist di OLT saya itu ya, yang misalnya ada candle, terus bentuk candle, terus persentasenya yang paling tinggi langsung ke atas gitu. Nah, kalau misalnya dia sahamnya kencang teman-teman, dia biasanya tuh ada yang kayak gini, open gap up. Jadi begitu open dia langsung naik ke 5% di jam 9.00, langsung naik 5%, habis dari 5% langsung naik lagi ke 10% di detik itu juga. 10% terus langsung 15%, nanti langsung 20%. Jadi saya ngerti sih maksudnya telat di sini kan, ini ya sahamnya tiba-tiba kalau misalnya screening di DS itu langsung 15% gitu. Itu sebenarnya nggak telat teman-teman. Memang pergerakan harganya itu gitu, open gap up. Jadi 5% open langsung naik 5%, dari 5% ke 10%, 10% naik ke 15%, 20% gitu di detik, di misalnya 3 detik pertama. Jadi kita nggak akan bisa beli di pas dia 7%-nya, pas dia masih 12% gitu. Kita nggak akan bisa beli karena memang itu ditarik oleh market maker. Kalau ini pendapat saya pribadi ya, saya sering juga saya mengalami seperti itu juga. Jadi makanya kenapa indeks pribadi saya banyak ya, saya punya lebih dari 100, ada 166 ya. Itu memang saya amatin seperti itu. Ada aja saham yang langsung naik ke 8%, 8%, 10%, 10%, 15%. Begitu 15%, 17%, di situ kita kira bakal naik, begitu kita HK dapat barang, nah langsung diguyur. Kecuali kalau dia naiknya gini, open sama dengan low, naik ke 3%. Begitu naik 3%, dia lambat di situ tuh, naik turun gitu kan. Kita HK nih misalnya nih, set HK, nah dia akan terbang lagi misalnya naik ke 8% gitu. Begitu cuan kita jual, itu bisa kita dapat. Ada saham yang kayak gitu. Tapi yang mungkin saya nangkap dari pertanyaan teman ini, itu begitu screening DSI sahamnya langsung terbang ya 20%. Nah, itu yang penjelasan saya tadi, dia open gap up 5%, 10%, terus langsung 15% di menit pertama tuh biasanya. Menit pertama begitu kita HK di 16%, di menit kedua langsung rontok sahamnya ke 10%, dari 10% rontok lagi ke 8% gitu. Nah, di situ biasanya teman-teman cut loss kan. Seperti itu. Ya, saya juga dulu sering seperti itu. Makanya nanti saya kasih lihat videonya deh. Saham-saham yang di menit pertama jam 9 dia langsung naik ke
10%, 20%, 5%, 10%, langsung ke 15%, itu ada. Nanti saya kasih lihat videonya. Jadi kita nggak tetap nggak bisa masuk di pas dia naik ke 8% gitu. Nah, itu semoga menjawab ya yang pertama ya. Nah, yang kedua, ketinggalan kalau DSI. Sebenarnya kalau DSI itu kenapa saya itu perlu nunggu DSI ya? Kenapa saya perlu nunggu DSI? Karena DSI itu udah saya ukur ke tingkat akurasinya. Selama saya gunain DSI itu dari bulan apa ya? Dari bulan April deh kalau nggak salah, April tahun ini ya, 2022. Itu saya amatin setiap hari di 1 sampai 5 menit awal aja ya, saham-saham yang muncul ya, itu tingkat akurasinya tinggi teman-teman. Jadi ibaratnya kalau di apa ya, di engineer gitu ya, udah saya kalibrasi lah toolsnya. Jadi saya selalu ngamatin, saya riset hasil-hasil yang keluar di DSI. Kalau teman-teman link to Telegram kan biasanya ada tuh di link Telegram, terus nanti dapat notif di menit pertama dia muncul apa aja, menit kedua muncul apa aja, menit ketiga muncul apa aja, sampai penutupan market dia muncul terus yang open sama dengan low gitu misalnya. Itu saya udah kalibrasi teman-teman. Jadi 1 sampai 5 menit saham-saham yang muncul keberhasilannya tuh di atas 80%. 80%. Makanya kenapa saya selalu bilang pada saat live trading tuh, tapi ini belum muncul jadi saya nggak mau masuk gitu kan. Itu karena saya nggak mau berspekulasi. Ya mungkin dia naik, sometimes dia naik, saya HK di situ. Saya kan kadang-kadang biasa suka ngasih tuh, oh ini overnya lebih tebal dari bid, dia open sama dengan low, tapi dia tetap naik. Saya suka kasih begitu sesi pertama tutup ya, dia naikin sampai berapa, situ teman-teman bisa lihat. Tapi ada juga yang open sama dengan low, bid overnya kurang bagus, tapi dia malah rontok gitu, walaupun kelihatannya ramai gitu misalnya, karena misalnya dia nggak muncul di DSI. Nah, jadi dari situ saya masih menurut saya masih 50-50, belum pasti gitu ya, belum pasti. Saya ingin yang lebih tajam lagi, yang lebih presisi lagi ya, hampir mendekati sempurna lah, walaupun nggak sempurna banget ya. 80% win rate-nya ya menurut saya udah bagus. Makanya kenapa saya selalu bilang nggak mau berspekulasi, karena itu alasan saya kenapa harus lihat DSI, karena saya udah ngeriset segala macam gitu di kondisi market yang merah, bearish, bullish, apapun itu ya, alhamdulillah masih bisa cuan. Coba aja teman-teman kalau mau yang udah di link ke Telegram ya, coba aja riset deh sebulan terakhir aja, 1 sampai 5 menit pertama ya, 1 sampai 5 menit pertama, lihat deh hasilnya deh. Pasti ada aja yang cuannya 3%, yang bisa bikin cuan 2%. Habis itu nanti misalnya teman-teman ngecek nih hari ini nih yang muncul di Telegram apa aja, nanti lihat menit candle 1 menitnya, berandai-andai aja dulu nih, kalau gue masuk di sini, oh ini nanti naik ke sini, oh gue bisa cuan 1%, oh bisa cuan 3% gitu. Kayak kemarin kan PBRX tuh bisa cuan 1% lebih. Habis itu GPSO ya, GPSO walaupun cuan 1% juga, tapi langsung kebanting gitu. Itu karena saya udah hafal juga GPSO, zaman dulu saya pernah trading di situ. Terus Paner coba lihat deh, kemarin muncul di harga 408, dia tertinggi 470, cuman saya udahan lah kan, nggak ngeliat lagi tuh. Kalau nggak salah Paner tuh muncul di menit 7 apa berapa gitu. Nah makanya kenapa saya bilang jangan jauh-jauh beli dari harga yang muncul di DSI, karena itu juga udah saya saya riset juga ke tingkat keberhasilannya. Makanya teman-teman saya bilang harus punya trading journal, jadi teman-teman bisa nge-track di situ misalnya saham ini muncul di DSI harga 400 misalnya, terus dia naik sampai 430, berarti kan itu sebenarnya banyak. Nah, jangan teman-teman bisa HK di 400, misalnya 402 gitu. Ya gitu sih menurut saya sih. Itu juga udah saya riset juga. Ya itu teman-teman harus ngeriset sendiri. Jadi biar lebih percaya diri, lebih pede, sama lebih nyaman tradingnya. Jadi nggak terlalu buru-buru FOMO. Kalau sama saya juga dulu FOMO begitu, yang 20% naik ke atas langsung saya kejar harganya, nggak dapat saya kejar lagi, begitu saya kejar dapat ya udah itu pucuk, ya udah saya kena guyur. Kayak di video yang kemarin yang saya cut loss sampai
4% itu di saham apa ya itu ya, saya lupa gitu. Ya udah, semoga ini videonya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau misalnya saya tahu saya akan jawab gitu. Nah ini contohnya nih ya, tanggal 24 November ya. Nih nanti bisa dilihat teman-teman. Ini saya udah menyiapkan ini kan indeks pribadi saya nih, indeks pribadi saya. Jadi yang nanti yang langsung naik presentasinya paling tinggi dia langsung ke atas, yang begitu dia yang presentasinya minus langsung ke bawah gitu. Jadi kita bisa langsung tahu nih ya apa namanya yang open sama dengan yang mana dan kenaik yang rame sahamnya tuh apa gitu. Nih lihat unik tuh. Lihat ya, dia langsung naik ke 8% teman-teman. Nah, ini yang maksud saya nih, tuh bit overnya bagus ya. 66 dia langsung naik ke 12%, ke 18% tuh. Jadi kenapa saya tetap pakai DESI ya karena ini. Karena saya nggak tahu nih saham bakal diguyur apa enggak. Karena berkaitan nanti sama tingkat akurasi yang tadi yang saya bilang gitu. Unik abis itu turun dari sini. Makanya saya nggak beli Unik kan pas tanggal 24 November ini gitu. Jadi ini sih contohnya sih. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.